Hey guys, selamat datang lagi di channel Money dan Tech, tempat kita ngebahas dunia keuangan digital, blockchain, crypto, dan teknologi masa depan. Dengan cara yang santai dan gampang dipahami. Kamu pasti udah sering banget dengar kata NFT dan Metaverse kan? Ada yang bilang NFT itu cuman gambar digital mahal, yang aneh-aneh. Ada juga yang bilang Metaverse itu dunia virtual yang bakal gantiin kehidupan nyata kita. Tapi sebenarnya, apa sih NFT dan Metaverse itu? Kenapa dua hal ini dianggap sebagai bagian besar dari masa depan Web 3? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar semuanya bareng-bareng. Mulai dari konsep dasarnya Kara Korjenia, sampai peluang apa aja yang ada buat kamu. Yuk, kita mulai petualangannya. Pertama-tama, kita bahas dulu yang paling sering bikin bingung, NFT. NFT itu singkatan dari non-fungible token. Tapi apa sih artinya non-fungible? Gini deh, saya kasih contoh yang super simple. Kalau sesuatu itu fungible, artinya dia bisa ditukar dengan barang lain yang sejenis dan nilainya sama persis. Contoh paling gampang itu uang. Satu lembar uang Rp10.000 bisa ditukar dengan lembar 10 ribuan lainnya. Nilainya tetap sama kan? Nggak ada yang beda. Nah, kalau non-fungible artinya unik satu-satunya dan nggak bisa ditukar 1:1 dengan barang lain. Contohnya, lukisan Mona Lisa yang asli di Museum Louvre cuma ada satu di seluruh dunia. Kamu nggak bisa tukar lukisan itu dengan lukisan lain dan bilang nilainya sama. Nah, NFT itu seperti Mona Lisa, tapi versi digital. NFT adalah sertifikat digital yang unik yang membuktikan kepemilikan sebuah aset di dunia maya. Sertifikat ini disimpan di atas teknologi blockchain, jadi nggak bisa dipalsukan atau diubah. Jadi, meskipun file digitalnya, misalnya sebuah gambar, bisa di-copy paste atau di-download sama jutaan orang, hak kepemilikan aslinya tetap tercatat atas nama kamu. Keren kan? Terus, gimana sih cara kerja NFT ini? Kok bisa siman itu? Nah, setiap NFT punya kode unik atau yang biasa disebut token ID dan juga alamat pemilik yang tercatat permanen di dalam buku besar digital yang namanya blockchain. Bayangin, blockchain itu kayak buku catatan raksasa yang bisa dilihat semua orang, tapi nggak bisa dihapus atau diubah sama siapapun. Awalnya, NFT banyak dibuat atau istilah kerennya diminting di jaringan Ethereum. Tapi sekarang, udah banyak pilihan jaringan lain yang lebih cepat dan murah. Kayak Polygon, Solana, dan Binance Smart Chain. Prosesnya gini. Misalkan kamu seorang seniman digital yang baru aja selesai bikin karya keren, entah itu gambar, musik, video, atau bahkan tweet, kamu bisa upload karya itu ke sebuah marketplace NFT seperti OpenSea atau Rarible. Saat kamu upload, sistem blockchain akan secara otomatis membuat sebuah token unik yang mewakili karyamu itu dan menyimpannya di dompet digital atau wallet kamu. Nah, kalau ada yang tertarik dan membeli NFT kamu, kepemilikan resminya akan berpindah tangan dan tercatat di blockchain. Semua transaksi ini transparan, nggak bisa dipalsukan, dan nggak bisa dihapus. Itulah kenapa NFT sering disebut sebagai bukti kepemilikan digital yang abadi. Penting banget buat dicatat, NFT itu bukan cuma tentang gambar monyet atau gambar pixel yang harganya selangit. Banyak banget orang yang salah kaprah mikir kalau NFT itu cuman sebatas CryptoPunks atau Bored Ape Yacht Club, padahal kegunaan NFT itu jauh lebih luas dari sekadar karya seni. Misalnya ada NFT dalam bentuk musik, di mana para musisi bisa merilis lagu langsung ke penggemarnya tanpa perlu lewat label rekaman. Terus ada juga aset dalam game.
seperti item skin character atau senjata yang bisa kamu miliki dan perjualbelikan dengan pemain lain. Contoh populernya ada di game seperti Axie Infinity atau The Sandbox. Selain itu, NFT juga bisa berfungsi sebagai tiket konser eksklusif atau bahkan sertifikat seperti ijazah digital yang mustahil dipalsukan. Bahkan ada yang namanya virtual real estate, yaitu tanah digital di dunia metaverse yang bisa kamu beli. Jadi intinya, NFT itu bukan cuma gambar mahal, tapi sebuah cara baru untuk memiliki, menjual, dan menukar berbagai macam aset digital dengan aman. Oke, sekarang kita masuk ke istilah kedua yang gak kalah hebohnya, Metaverse. Kalau kamu sering dengar NFT, pasti kamu juga sering dengar kata Metaverse disebut-sebut. Metaverse adalah sebuah dunia virtual, 3 dimensi atau 3D, yang persisten, tempat kamu bisa berinteraksi dengan orang lain, bekerja, main game, ikut konser, dan bahkan punya aset digital. Bayangin aja, ini kayak gabungan antara media sosial, game online, dan kehidupan nyata. Tapi semuanya terjadi dalam satu ruang digital yang saling terhubung. Di dunia ini, kamu punya avatar yang jadi representasi dirimu. Avatar ini bisa jalan-jalan, ngobrol sama avatar orang lain, belanja, beli rumah, bahkan bekerja di kantor virtual. Dan yang paling menarik, semua properti atau item yang kamu miliki di sana, entah itu baju avatar mobile virtual atau rumah digital, semuanya disimpan dalam bentuk NFT di dalam wallet kamu. Beberapa contoh platform metaverse yang udah populer, itu misalnya Decentraland. Di sana, kamu bisa beli sebidang tanah digital, pakai token kripto bernama Mana, lalu bangun apa aja yang kamu mau di atasnya. Ada juga The Sandbox, di mana kamu bisa jadi kreator, membangun gedung, membuka galeri seni NFT, atau bahkan membuat mini game kamu sendiri. Fenomena ini udah dilirik sama brand-brand raksasa dunia, perusahaan seperti Nike, Adidas, dan Gucci, bahkan sudah membuka toko digital mereka di Metaverse. Jadi bisa dibilang Metaverse adalah sebuah perpaduan canggih antara dunia virtual, cryptocurrency, NFT, dan konsep Web3 yang lebih luas. Lalu, apa sih hubungan antara NFT dan Metaverse ini? Kenapa keduanya selalu disebut bersamaan? Gampangnya, NFT dan Metaverse itu ibarat dua sisi dari satu koin yang nggak bisa dipisahkan. Metaverse adalah dunianya, panggungnya, atau universe-nya. Sedangkan NFT adalah benda-benda, properti dan aset yang ada di dalam dunia itu. NFT berfungsi sebagai bukti kepemilikan digital yang sah atas aset-aset di dalam metaverse. Contohnya gini, kalau kamu beli sebidang tanah virtual di desain, bukti kepemilikannya adalah sebuah NFT. Baju keren yang dipakai avatar kamu. Itu juga NFT, tiket konser virtual yang kamu beli untuk nonton artis favoritmu di Metaverse. Itu juga NFT. Bahkan, karya seni yang kamu pajang di galeri virtualmu juga merupakan NFT, dan yang terpenting, semua aset ini bisa kamu perjualbelikan secara bebas di pasar terbuka melalui blockchain, tanpa perlu perantara seperti bank atau pemerintah. Inilah yang bikin konsep ini revolusioner. Di masa depan, kamu benar-benar bisa memiliki dunia virtualmu sendiri, lengkap dengan tanah, rumah, dan bisnis yang semuanya ada dalam bentuk NFT yang kamu kontrol sepenuhnya. Tentu saja, seperti teknologi baru lainnya, ada kelebihan dan juga tantangannya. Mari kita bahas dari kelebihannya dulu. Pertama,
NFT dan Metaverse menawarkan konsep kepemilikan digital sejati yang bisa diverifikasi oleh siapapun. Kedua, ini membuka potensi ekonomi baru yang luar biasa bagi para seniman, gamer, dan kreator konten. Ketiga, karena dibangun di atas blockchain, semua transaksi jadi transparan dan aman. Dan keempat, aset yang kamu miliki bisa dipakai lintas platform di berbagai dunia metaverse. Ini disebut interoperabilitas. Namun tantangannya juga nggak sedikit. Saat ini masih banyak proyek NFT palsu atau yang sifatnya cuma spekulatif. Jadi, kamu harus hati-hati. Harga asetnya juga bisa sangat fluktuatif, bisa naik turun drastis dalam waktu singkat. Selain itu, butuh edukasi yang cukup tinggi bagi pengguna baru untuk bisa paham dan nggak jadi korban penipuan. Dan terakhir, regulasi hukum di banyak negara juga masih belum jelas. Tapi, sama seperti internet di awal kemunculannya, teknologi ini pasti akan terus berkembang dan menjadi lebih matang seiring berjalannya waktu. Yang paling penting sekarang adalah kita belajar dan memahami dasar-dasarnya dulu sebelum ikut terjun lebih dalam. Jadi, gimana masa depan dari NFT dan Metaverse ini? Jadi, sebagai kesimpulan singkat, NFT adalah sertifikat atau bukti kepemilikan digital yang unik, dan Metaverse adalah dunia virtual tempat aset-aset NFT itu hidup, digunakan, dan diperjualbelikan. Keduanya bekerja sama untuk membentuk sebuah ekonomi digital baru yang desentralisasi, di mana para seniman, gamer, dan kreator bisa mencapai kebebasan finansial melalui kekuatan teknologi blockchain. Kalau kamu tertarik untuk menjadi bagian dari dunia baru yang menarik ini, nggak ada kata terlambat untuk mulai belajar dari sekarang, karena siapa tahu beberapa tahun lagi rumah digital yang kamu beli hari ini bisa menjadi aset bernilai jutaan rupiah di Metaverse. Oke guys, semoga video kali ini bisa membuka wawasan kamu tentang dunia NFT dan Metaverse yang kompleks tapi sangat menarik ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Karena di episode berikutnya kita akan membahas topik yang nggak kalah keren, DeFi, cara baru investasi tanpa perlu bank. Gue Clara dari Money and Tech. Stay smart, stay digital. Sampai